Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda duduk, katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus sangat baik. Silakan duduk kembali. Senang bisa berjumpa Anda lagi baru 1-2 bulan yang lalu. Ke depan nanti saya sering-sering datang ya, boleh? Doa restu juga untuk keluarga kami, anak kami juga akan sekolah di sini mulai semester ini. Dan saya setelah khotbah sekarang ini, nanti mungkin kita tahan foto-fotoan, atau saya nggak bisa ketemu satu persatu, nanti saya langsung setir ke Hills, nanti saya khotbah di situ. Nah, sedangkan di sini nanti junior saya, Pastor Jeremy Mantova, akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang lainnya. Kami berdua sudah sama-sama sepakat materi atau bahan-bahan khotbah apa aja yang merupakan makanan hari ini untuk jemaat kita tercinta di Australia. Saya sudah bersama-sama dengan putra saya sama-sama mendoakan dan kami sudah menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi setiap kita akan punya porsi tersendiri dari Roh Kudus. Saya percaya setiap firman yang jatuh ke tanah yang baik akan bertumbuh 100 kali ganda. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabar semua? Good morning, mate. How was breaky? Oh, ya saya semoga nanti pelan-pelan I will catch up with the Australian accent a bit, because my accent is Indonesian accent. Nah, saya rasa sekarang kita siap untuk mendengar firman langsung saja. Matius 25, saya kok tertarik sekali dengan perumpamaan tentang 10 gadis, 5 diantaranya adalah gadis terang. Saya baca dulu ayat 1-13, kita Bible study, lalu kita minta Tuhan urapi kita lebih setelah selesai Bible study. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi nggak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baca ayat-ayat ini, ada 2 cara. Satu adalah untuk akhir zaman. Ini sangat-sangat penting sekali. Bahwa pada akhirnya akan ada orang yang mengalami divine rejection atau penolakan ilahi. Alias orang itu tidak akan masuk surga. Tapi baca ayat ini juga bisa kita baca dalam konteks sehari-hari. Bahwa daily, every day, Tuhan sudah reserve atau reservasi yang namanya divine opportunity atau kesempatan-kesempatan ilahi. Jadi kita bisa baca dari dua cara. Tapi ada banyak sekali simbolisme di dalamnya, izinkan saya kupas sedikit menjadi rema. Kacang itu kan gak enak kalau ada kulitnya. Tapi kalau ada kulitnya nanti kotor dalamnya. Alkitab ini kan logos, ditutup dengan rapat supaya di dalamnya itu tersimpan firman Allah. Tapi kalau dikupas, dia menjadi benih yang langsung bisa ditaburkan dan bertumbuh 100 kali ganda. Saya harap dengan saya mengupasnya, Anda pasang telinga rohani, termasuk yang tidak ada di ruangan ini, di overflow, Anda tetap dalam hadirat Allah yang sama, dan juga semua yang streaming sekarang seluruh Australia, New Zealand juga, tidak ada perbedaan waktu dan tempat. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Stop. Kenapa Tuhan pakai simbol perempuan? Karena wanita itu sakral di mata Allah. Tidak seperti di dunia hari ini menjadi objek. Feminis marah kalau digitukan. Sebenarnya tidak usah tunggu feminis ngamuk.
Tuhan melarang kita untuk merendahkan satu gender. Gender itu jelas, tidak perlu bingung. Masing-masing itu berharga, Tuhan yang cipta. Tapi Tuhan pakai perumpamaan seorang perempuan, 10 perempuan untuk melambangkan dua hal. Gerejanya, gereja kan disebut mempelai Kristus. Jadi di sini boleh juga kita membayangkan 10 gereja. Jangan hakimi gereja lain. Eval itu selalu gereja sendiri. Kalau kita mau evaluasi, introspeksi itu selalu diri sendiri. 10 gereja di sini. Tuhan menunjukkan beda-bedanya kualitas gereja lokal di seluruh dunia. Tapi bukan hanya itu. Meskipun tidak ada perempuan yang sempurna, tetap ada gereja yang terang, tetap ada gereja yang tidak membawa minyak dalam pelitanya, tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih, dan tidak mau dimurnikan dan disempurnakan. Maka gereja itu cepat lambat akan gelap. Tapi perempuan bukan hanya bicara secara korporat. Wanita di sini juga lambang setiap kita, karena kita semua adalah mempelai Kristus juga. Individu lepas individu, every Christian, even though we are related to one another, kita nggak bisa independen. Satu dengan yang lain, kita ini nggak bisa independen, nggak bisa mandiri. Kita juga nggak boleh dependen atau bergantung total. Kita harus interdependen. Saya harus bertumbuh sendiri. Hidupku keputusanku, surga neraka keputusan saya. Bertumbuh nggak bertumbuh, mau masuk ke gereja manapun juga, kalau orang nggak mau bertumbuh ya nggak tumbuh lah. Tapi interdependen, saya juga nggak bisa tumbuh sendirian. Susah saya. Kalau saya itu mau jalannya benar, kalau saya mau lurus, tetapi saya bergaulnya salah. Sebab pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan individualistis juga nggak ada. Aku bisa sendiri, ngapain gereja-gerejaan, aku bisa baca Alkitab di rumah. Nggak bisa tumbuh. Aku nggak perlu CG lah, kelompok sel, kelompok kecil, ngapain sih? Malah jadi tempat gosip. Gosip ada di mana-mana. Masa Anda harus hindari? Lebih baik Anda menantang hal itu dan mengubahnya. Saya mau, tenang Pak, nggak apa-apa. Aku sama teman-temanku rusak, aku nggak akan rusak kok. Rusak sebentar, cepat lambat akan rusak. Paling nggak kalau nggak rusak, pasti ada sesuatu yang twisted, sesuatu yang toksik. Pasti ada yang bengkok dalam jiwamu kalau bergaul dengan orang-orang itu. Lot itu kurang apa? Dia itu langsung kemenakannya Abraham, bapak iman. Itu sudah pedigree dia. Itu sudah bibit bobot bebeknya ada untuk benar. Di Sodom Gomora itu kan ngeri. Tuhan bilang dia paling benar di kota itu. Tapi dia mau kasih putrinya sendiri untuk diperkosa oleh massa yang sedang mengepung rumahnya, yang mau sodomi 2 orang laki-laki yang sebenarnya adalah malaikat yang sedang visitasi. Papa macam apa itu? So insane. Bukan. Di Las Vegas zaman dulu, itu normal sih. Seks itu casual. Jadi mau gak mau, sekalipun Lot disebut paling benar, gak benar juga dia. Nggak bisa, kita nggak bisa dependen. Nggak ada di antara kita itu bisa mandiri, nggak ada. Kita semua itu interdependen. Lawan arus untuk ikut Yesus, iya. Tetapi kita tidak bisa lawan segala arus. Kita harus berada di arus Tuhan juga, supaya bisa lawan arus dunia. Paham ya? Makanya nih, kok mentalitas ini, misalnya di North America, di Amerika Utara, Amerika, Kanada, banyak orang Kristen yang mengaku, aku Kristen, tapi nggak ke gereja. Nggak bisa, coba lihat kekristenan di sana. Begini. Makanya kita kirim misionaris dari Asia. Kita kepung Amerika. Karena saya rasa sudah nggak ada harapan. Kalau bukan dari tempat-tempat yang terjadi kebangkitan untuk mengutus orang-orang baru ke situ. Individualisme itu bukan firman Allah. Kita nggak bisa tanpa. Saya nggak bisa besarkan anak saya tanpa gereja. Takut saya, sekalipun kami parents, orang tua yang takut akan Tuhan. Justru takut akan Tuhan mengajarkan saya untuk takut mendidik anak saya tanpa gereja. Sebenarnya kalau Anda tertanam itu benefitnya untuk Anda, bukan untuk gereja itu. Kenapa saya ngomong ini tentang interdependen? Karena kalau memang Tuhan maunya kita individu, pasti bunyinya begini, kita baca lagi. Ayat 25, pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 2 gadis.
Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, ini adalah ayat yang salah. Yang saya bacakan ini adalah ayat yang tidak ditulis sama firman. Satu diantaranya bodoh dan satu diantaranya bijaksana. Itu individualistis. Tuhan pakai komunitas di sini 5+5. Why? Mau buat perumpamaan kalau mudah, mendingan 1:1 lah. Makanya kalau kita dalam bahasa Inggris kan ada pepatah, apple to apple kan. Bukan apple to pineapple kan. Apple pen. Pineapple pen. Udah lupa ya kita ya. Apple to apple kan, bukan apples to apples. Jelimet gitu loh, orang Surabaya bilang kan rumit kalau apples to apples, ini apple dengan ini bandingnya 110 itu ada berapa possibility. Kenapa sih Tuhan buat rumit perumpamaan ini? Mendingan satu perempuan lawan satu perempuan, satu bijak, satu bodoh. Satu terang, satu gelap. Enak gitu kan? Kenapa 5:5? You know, it takes, dibutuhkan orang lain untuk kita itu bijaksana. Dibutuhkan orang lain juga untuk kita itu rusak. Siapa perokok di sini? Saya harap Anda bisa quit. Karena sekalipun Alkitab tidak berkata jangan merokok, doktermu berkata jangan merokok. Istrimu yang hamil berkata jangan Pak. Demi anaknya. Atau dompet juga, rokok itu mahal. Ngapain sih? Ngapain dokter bills atau ngapain beli sesuatu yang tidak berguna? Dulu Anda pertama kali merokok, siapa yang kasih? Orang lain? Atau tiba-tiba Anda bisa sendiri? Waktu pertama kali ngedrug dulu, narkoba, siapa yang beri? Pasti ada konteks yang salah, Anda pergi ke tempat-tempat yang misalnya lagi dugem, bukan dunia penggembalaan, tapi dunia gemerlap. Lalu di situ teman-teman introduce you to the substance. Hey, you know, you should try this. This will make you happy. This will make you happy, mate. Then you use it. Dan kecanduan. It takes a crowd to ruin your life. Dibutuhkan orang lain untuk bisa merusak hidupmu. You see, Tuhan itu selalu memakai orang, setan juga pakai orang. Dan kalau kita sendiri tidak menemukan wanita bijaksana sekeliling kita, orang lain, ya kita dulu yang jadi bijaksana. Selalu ada the first one, selalu ada yang pertama. Jadilah yang ke-1 itu. Kita menjadi gereja sel yang apostolik, itu visi kita. Dan profetik, yang mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Arti apostolik itu the first one to be sent out. Gak tentu ke Afrika, tapi ke dalam hidup seseorang yang lain. Untuk membawa pengaruh Kristus. And anyway, jangan merasa berat. Waktu Anda datang ke gereja ini, you are not the only one. Waktu Anda datang ke gereja ini, there is strength in numbers. Anda tidak sendiri. Dan Anda bukan yang pertama. Puji Tuhan tuh hamba Tuhan, puji Tuhan tuh gembala. Sayangi gembalamu. Karena gembala itu aset dalam hidupmu. Saya belajar dari sejak saya bertobat 33 tahun yang lalu, 1992. Saya bertobat itu pas lagi lulusan SMA. Waktu itu saya di Kanada, grade 12. Saya sudah a few months before I graduated, sebelum saya itu wisuda, itu saya bertemu dengan Tuhan. Dari sejak saat itu hidup saya dipenuhi dengan cerita ini, dan hidup kita semua yang kenal Yesus tentunya, yaitu kita memilih ke kiri atau ke kanan. Kita memilih Tuhan atau setan, tapi kadang-kadang pilihannya bukan se-ekstrim itu Tuhan atau setan. Kadang-kadang pilihannya itu lebih halus. Kita butuh Roh Kudus untuk bisa membeda-bedakan roh ini Tuhan atau bukan. Pilihannya itu yang lebih bahaya bukan hitam putih, tetapi yang abu-abu. Di area itu saya belajar dengar-dengaran dengan Roh Allah. Saya belajar untuk memilih terang dan bukan gelap. Sejak hari saya bertobat, life is full of choices. Kalau dulu saya terbawa arus, sekarang saya harus memilih. You know, you always have a choice in Christ. Saya pilih. Misalnya, di Kanada saya sudah bertobat, lalu habis itu
wisuda, SMA, ya, graduation, high school graduation. Kalau di Kanada namanya prom night, di Amerika juga. Kalau di sini namanya formal. Bagusnya di Australia banding dengan North America, di Australia ini formal is a positive thing. It's okay gitu loh. Orang pakai tuxedo lah, pakai apalah. Oh, just dress nice. Dress up. Kalau di North America, meskipun tidak salah, prom night itu diadakan sekolah. Tetapi after partinya itu very wild. Di prom night itulah sudah terkenal bahwa semua orang harus kehilangan virginitasnya di situ. Minum-minum alkohol dan sebagainya itu sudah so pasti. Very wild. Saya punya pilihan, karena saya itu sekolah dulu di Kanada. Itu saya di sekolah, bukan sekolah Kristen. Dan teman-teman saya semuanya itu sudah benar-benar lifestyle-nya lifestyle bebas. SMA padahal. Nah saya dulu ngikut-ngikuti cara-cara gitu, tetapi sekarang saya sudah baru. Saya punya pilihan. Saya ngambil keputusan loh, prom night. Nggak tahu ya ini benar atau salah, sudah nggak ada jawabannya, tapi bagi saya benar. Karena itu membantu saya hidup benar. Prom night, I spend that night with my mom and dad. Saya nggak pergi. Saya makan dinner sama papa mama saya masih ingat itu di Vancouver, Kanada. Teman-teman saya, teman-teman lama, bukan teman-teman gereja. Waktu itu kan saya lagi transisi nih. Itu kayak ikan salmon yang barusan pindah dari air tawar ke air laut. Saya masih ada di tengah-tengah itu. Saya bukannya tengah-tengah hidupnya, kompromi bukan. Tetapi musim hidup saya itu sedang pindah. Saya itu lagi pindahan ke Kristus. Saya berkata, Tuhan, I cannot afford to have this. Saya bilang, sudah, I kiss prom night goodbye. Saya nggak ikut. Teman-teman saya dulu yang lama-lama itu. Dan mereka berkata sama saya, Philip, kenapa kamu nggak ikut prom night? Teman saya orang Taiwan, teman saya orang Korea, teman saya orang Kanadanya, teman saya orang India, multicultural juga di Kanada. Kenapa kamu nggak ikut prom night? Beberapa orang-orang udah ready kalau saya mau ajak jadi date saya. Tapi saya nggak mau sama siapa-siapa, saya ngedate sama mom and dad. Orang bilang, ngapain sih kamu ekstrim banget? It's extreme to you, it's not extreme to me. Karena saya tahu bahwa saya itu tetap daging dan darah. Saya membuat keputusan untuk ikut terang. Karena saya tahu di area abu-abu mana, di corner, di ujung mana saya bisa terjerat dalam gelap. Saya tahu kisi-kisi hati saya sendiri. Saya berkata, no thank you. Saya nggak ikut. Dari sejak hari itu, saya harus membuat keputusan-keputusan yang bukan what the Bible says only. But even what the Bible doesn't say. Saya tahu gimana memilih terang over daripada memilih terang daripada gelap. Lalu mulailah saya pelayanan. Saya kasih contoh ya. Akhirnya bagi saya 5 gadis bijaksana hari itu saya butuh papa mama untuk menyertai saya di musim pindah tuan dari setan ke Tuhan. Meskipun papa saya bukan orang Kristen waktu itu, mama saya juga lahir baru, tapi saya percaya bahwa mereka lah terang dalam hidup saya. Daripada saya bergaul dengan teman-teman saya yang semua notabene bukan orang gereja. Karena waktu zaman pindah kan saya sudah make new friends in church, at church. Tapi saya masih punya old friends yang sama sekali mocking church. Jadi ini akhirnya meninggalkan saya. Tapi masih teman saya di masa-masa saya pindah itu, I need this, not those. Paham maksud saya? Ini bagi saya gadis bijaksana, which includes termasuk papa mama. Ini bagi saya gadis bodoh, saya nggak bodoh-bodohin teman saya. Cuman saya tahu kalau saya sama mereka, saya cenderung bodoh. Jadi saya pilih ini, you must choose. Whom you listen to, whom you look up to, whom you hang out with. You always have to choose. Jangan pernah berkata, Tuhan kenapa? Hidup itu ada tabur tuainya. Meskipun ada anugerah Allah, I understand, ada yang namanya pengampunan, I know. Tetapi hidup itu juga ada pilihan yang disengaja.
Mulailah saya pelayanan. Pelayanan saya awal-awal bukan musik begini langsung. Wow, ini glorious. Saya dulu yang set up. Saya juga yang set down. Setelah selesai semuanya ini. Ya, dulu nggak seperti ini. Gereja sendiri, gedung. Saya di gereja Indonesia di Kanada. Itu pinjam gereja Kanada. Kita pinjam itu cuma dikasih 3 hours. Or maybe 4. Untuk set everything up and down again. Jadi selama 4 jam, jadi saya harus, jadi dulu pelayanan saya begini. Lama-lama pelayanan saya mulai semakin signifikan. Tuhan semakin memakai saya, dan dan gembala sidang saya, mempercayakan lebih banyak pelayanan. Jadi, akhirnya saya menjadi all around guy. Dari zaman OHP, nggak ngerti kan OHP, yang ngerti, how old are you? I'm fine, thank you. Ya, yang zaman OHP, yang zaman apa, sampai saya WL. Saya pemimpin pujian yang paling digandrungi sama oma-oma. Oh, kalau saya mimpin pujian itu ya, dari terbit matahari, lagu sekolah minggu pun oma-oma bisa nari-nari semuanya. Jemaat nggak seperti di sini. Di Australia, gereja kita sampai bunyi 1000. Waktu itu masih puluh. Tapi wow, semangat pelayanan saya bertambah-tambah. Jadi CGL dan saya menjadi salah satu pemimpin yang paling prominent di gereja. Oma cinta saya. Om-om semuanya itu juga sangat membanggakan saya. Wah, Philip ini, wah rasakan gede rasa kan. Yang muda-muda, wah semuanya look up ke saya. Kokoh kita ini. Meskipun di situ nggak panggil kokoh dan sebagainya nggak panggil. Ya. Saya nggak tahu apakah di antara para perempuan-perempuan yang di dalam CG yang saya pimpin itu ada yang mengharapkan nggak, saya nggak tahu. Zaman itu kan saya polos nggak ngerti, pokoknya semua nggak peduli, ya. Nggak ada pikiran bimbing-bimbingan, yang penting membimbing seseorang. Jadi saya menjadi semakin prominent, lalu suatu hari setelah semua selesai kelar kita main volley. Di gereja itu kan besar, Willingdon Church di sana namanya. Itu tempat basket, main volley, main sports. Tiba-tiba saya dipanggil sama 3-4 om. Philip, can we talk with you? Hah? Tunggu om. Nggak bisa tunggu om, nggak hormat kan, kita orang Asia. Dipanggil ya panggil. Sedangkan om-om ini semuanya adalah elders in the church. Penatua di dalam gereja. Yang dituakan. Saya dipanggil keluar, saya ngomong sama teman-teman. Volley kan nggak bisa complong satu, kalah kan? Apalagi yang tinggi ini kan biasanya kalau setiap kali ada apa-apa saya lompat kena kepala saya. Saya selalu dikorbankan sama teman-teman saya yang pendek-pendek. Akhirnya saya keluar, ketemu sama 3-4 om. Dia duduklah dan dia berkata, Philip, we have some complaint about our pastor. Dalam hati, saya ini sekolah seminari. Itu saya baru 1-2 tahun pertama di sekolah Alkitab atau sekolah teologi. We want you to be our pastor. Itu sampai ditawain sama anak kecil. Itu saya tahun kedua sekolah Alkitab. You listen ya. Tahun pertama, you sekolah teologi ya, ada satu sindrom namanya, kita merasa overwhelmed. Wow, I don't know nothing. Tahun kedua, you feel you know everything. You feel like you are the greatest man of God. Everybody is below you. You don't know nothing about theology. Tahun kedua. Tahun pertama sudah survei seluruh New Testament dan Old Testament. Tahun kedua, you feel like you are the true testament. Didatengin sama om-om 3-4 di antara yang paling kaya, yang paling vokal, yang paling dipandang. Philip, we want you to be the next pastor, our pastor. Kita nggak suka sama pastor ini. You know what? Tiba-tiba ayat ini, saya melihat mereka sebagai gadis yang bodoh. Ini muncul, ini ayat rescue me. Saya bilang, dalam hati, saya nggak bisa ngomong gini, ini ngomong dalam hati dulu. You mau pelitanya padam, itu urusanmu. Jangan padamkan pelitaku. Tiba-tiba saya dikasih hikmat Tuhan, padahal saya masih muda. Karena saya berkarisma, oma-oma suka saya. Ingat tadi? Itu sudah prerequisite, itu benar-benar kalau itu sudah goal. Om, tante semuanya sehati. Anak-anak muda semua tergila-gila. Sorry kalau sekarang ngomong gini ya, nggak apa-apa kan sudah lalu. Kalau belum kan jangan memuji diri sendiri.
Jadi akhirnya sangat mudah untuk saya jatuh. Tetapi waktu saya dengar itu, Roh Kudus kasih saya hikmat. Saya tanya sama mereka, Om, saya nggak berani kurang ajar. Maaf ya, saya nggak ngerti ini. Ini urusan ini personal atau profesional? Maksudnya apa? Personal atau profesional? Mereka nggak ngerti. Kalau profesional itu berarti ada skandal. Skandal nggak? Saya tanya, skandal tidak? Enggak sih. Wanita, tahta kan? Wanita, harta, tahta. Saya tanya, ada skandal nggak? Om ini saya panggil, Om siapa? Gembala saya. Nggak ada. Harta nggak? Skandal nggak? Korupsi nggak? Uang gereja? Nggak ada bukti dan tidak ada bukti demikian, tidak ada. 3, nggak? Tahta. Loh ya memangnya gembalanya, dia mau kudetai siapa? Oh iya, nggak ada. Saya bilang, profesional atau personal? Enggak begitu, Philip. Berarti personal, Om. Gini Om, saya tawarkan diri. Saya nggak mau dengar. Pelitaku nggak boleh padam. Saya nggak mau dengar. Kalau ini sesuatu yang subjektif, sesuatu yang sifatnya perasaan, feeling, personal, I take you to Om Sony. I take you to him. Karena this is between you and him. Kamu nggak boleh pinjam pelitaku. Pelitaku ini sedang dinyalakan Tuhan di tahun kedua. Meskipun sekarang semua teman-temanku merasa pelitanya paling menyala di seluruh dunia. Saya enggak. Saya merasa Tuhan masih proses menyalakan pelita saya. Saya masih bertumbuh. Saya bilang, no. Saya antar Anda. Dan ketahuan dia bilang, oh enggak mau. Oh oke. Om, with all due respect. Kalau Om tidak mau saya antarkan ke sana, saya juga bisa menolong. The least or even the most that I can do is antar you ke Om Sony. Karena saya sendiri tidak melihat ada buah-buah yang masam dalam dirinya. Tidak ada manusia sempurna, pemimpin sempurna, gembala sempurna. Saya sendiri gembala sidang, saya tidak sempurna. Saya tidak sempurna, tetapi saya tidak melihat ada buah masam. Sebab satu pohon akan terlihat dari buahnya. Saya tidak melihat buah masam. Buah yang belum manis ada. Buah masam tidak pernah mencuri perhatian saya. Wow, ada gitu. Kalau ada gitu, saya tidak nunggu Om datang ke saya. Saya akan personally datang ke beliau. Saya tidak melihatnya. So, allow me, with all due respect to you, saya bukan disrespectful to you, tapi saya fear God. Fear God. Ini bukan menutup sebelah mata, karena mata saya nggak melihat. Jangan taruh balok di mata saya, karena mata saya hendak memandang Tuhan. Kecuali Tuhan menunjukkan sesuatu yang nyata. Tata tersebut, skandal ini profesional. Ini bukan personal, subjektif, atau feeling, perasaan doang. Saya berkata, Om, dan kita semua perlu concern. Tapi kalau enggak, I don't want to entertain this. Saya bilang sama Om tersebut, maafkan saya, I have to turn you down. Saya tidak mau jadi gembala sidangmu. Karena saya masih menusuri panggilan saya. Apakah memang Tuhan panggil saya? Apakah memang Tuhan panggil saya di sini? Apakah Tuhan panggil begini? Saya berkata, Om, please. Saya bilang, saya tidak mau. Thank you so much, though. Nah, ini bahasa-bahasinya orang Indonesia ini pintar. Thank you so much, though. I appreciate your great trust on me. I am feeling flattered. Dalam hati, saya tidak live for flattery. I'm feeling flattered that you actually have picked me. But I must turn you down. Saya tetap harus tolak dengan baik-baik. Thank you, and I don't think I can help you. Boleh nggak sekarang Philip ini kembali main volley? Omnya berkata, okay, go. Nah, saya punya pertanyaan hari itu, yang sampai sekarang masih saya belum tahu jawabannya. Should I have told my pastor or not about that? I didn't tell him. Karena itu yang benar atau salah enggak tahu. Hari itu hikmatku belum cukup. Sampai hari ini pun saya belum mengerti lebih baik gimana ya. Tapi everything works out fine. Nothing happened. Saya tidak datang ke pendeta saya, Om Sony, begini, raising awareness. Buat apa? Saya nggak mau. Kalau memang iya, my pastor will know better. Saya akhirnya mind my own business, saya bertumbuh, and here I am today dalam pemakaian Allah. Saya minta Anda untuk mengerti bahwa life is full of choices. Yang namanya wanita bijak, wanita bodoh. 5. That day, 4 datang ke saya. Saya menganggap ini kalau saya iyain, saya lah 5. Dengan mereka, klop sudah 5 gadis bijaksana, gadis bodoh. Saya bilang, no. Di dalam nama Yesus tidak.
Saya berdoa supaya Anda mengerti. Be careful, jangan ada yang mencuri pelitamu. Itu sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. 5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana di ayat 2. It takes a crowd to ruin your life and your spiritual life. It takes another crowd to fix your spiritual life. On which side would you find yourself? Amin, Bapak Ibu Saudara. Ngomong kepada kanan kirinya, may I be, bolehkah saya juga menjadi salah satu gadis bijaksana dalam hidupmu? Laki ngomong gitu juga gak apa-apa, gadis di sini kan perumpamaan. Suami istri juga sama ya. You know what, suami istri kalau berdoa itu is a big crowd. Sungguhan, kalau suami istri itu sepakat, dia menjadi Anania Safira kalau perkara jahat. Suami istri itu bisa menurunkan sorga atau menurunkan neraka. Kalau Anania Safira itu bersatu dalam kejahatan, lihat apa yang terjadi. Tapi kalau Priscilla dan Aquila bersatu dalam kebenaran, powerful sekali, Apolos pun dibangkitkan. Efesus pun berdiri. Paulus kan gak sendiri waktu dia di Efesus itu. Setiap suami di sini harus menjadi gadis yang bijaksana buat yang istrinya. Setiap istri harus menjadi gadis yang bijaksana buat suaminya. Jangan jadi partners in crime. Saya bisa hidup panjang itu karena ada istri saya yang berkata, "Hayo jangan makan manis-manis atau yang gula-gula. Itu makanan cancer." Bayangin kalau istri saya berkata, "Makan no, silakan." Saya kan cepat ketemu Tuhan. Suami dan istri gak boleh sama-sama dalam kesalahan. Yang satu harus selalu mengingatkan. Yang satu mau korupsi, satu lagi berkata, "Jangan." Yang satu mau kepahitan, yang satu berkata, no, kamu kepahitan, aku kemanisan, supaya nanti digabung. Kita jadi netral di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gadis terang, gadis gelap. Gadis bijak, gadis bodoh. Which one are you? Oh, lebih tepatnya itu, which one you are. Anda yang mana? Atau juga bisa, Anda berada di dalam golongan yang mana? Putuskan. Di lapangan voli itu, saya memutuskan. Di prom day itu saya memutuskan. Sampai hari ini saya tetap memutuskan. Every day saya memutuskan. Dengan Anda mau digembalakan, itu memutuskan. Dengan kita mau jadi domba liar, itu sudah keputusan. Dan untuk setiap siswa, mahasiswa di sini yang datang ke sini, putuskan. Anda mau tertanam sungguhan atau cuma jadikan gereja rumah ibadah? Atau menjadikan gereja tempat pemuritan? You putuskan. The decision you make akan menentukan long time nanti into your future. Itu akan menentukan amat sangat. Saya barusan menikahkan anak saya, Vanessa. Akhirnya kami melihat di pelaminan itu keputusan kami untuk mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Untuk mengajari dari sejak kecil diajari anak untuk memilih pasangan hidup dengan benar. Dan juga untuk melibatkan gereja. Orang-orang yang sangat berjasa, makanya saya undang semua naik ke atas, meskipun tidak semua gembala itu berinteraksi dengan anak saya, karena memang tersebar kemana-mana. Tetapi boleh saya sebut 2 yang sangat-sangat membantu kami dalam parenting itu, Pastor Margaret Wu. Pastor Margaret Wu itu bukan adiknya Vanessa Wu, bukan. Ini adalah gembala Army of God, youth kita dan tim kita. Lalu Pastor Pau, gembala Eagle Kids, itu sangat-sangat berjasa banget dalam kehidupan anak saya. Akhirnya kami melihat keputusan kami di depan itu. Benar-benar akhirnya kami melihat keputusan kami bersama. You see, whatever you may reap in the future, starts with today what you sow into your life and into the life of other people. Mari kita baca beberapa lagi ayatnya. Nah, saya jelaskan hal-hal yang sangat penting. Kita lihat ayat 4. Ayat 3 ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi nggak bawa minyak. Katakan tidak bawa minyak. Berarti gadis-gadis yang bodoh ini kita sudah tinggalkan yang tadi ya, pergaulan atau asosiasi. Sekarang saya masuk ke sifat dasar manusia. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Kita nggak mau jadi gadis bodoh. Katakan kita nggak mau jadi gadis bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi nggak bawa minyak.
Berarti sifatnya langsung tertebak. Ini gadis-gadis suka gampangin sesuatu. Jangan jadi orang Kristen yang suka gampangin. Orang yang gampangin waktu, itu orang yang lelet namanya. Orang yang gampangin janji, namanya promise breaker. Orang yang suka ingkar janji. Orang yang suka gampangin orang, tidak pernah loyal. Nggak pernah langgeng sama orang, nggak pernah lama. Orang yang gampangin info, suka gosip. Karena dia tidak kuasai materi. Informasi itu ada sesuatu yang bahaya. Makanya jangan kau kasih informasi ke sembarang orang. Telepon scamming itu bisa terjadi. Info is very expensive. Someday nanti, lain kali kalau saya tinggal di sini berapa minggu gitu ya, kalau pas lagi libur atau gimana, nanti kita bisa share sesuatu yang sifatnya seri gitu ya, nggak janji, saya nggak mau jadi promise breaker. Cuman iming-iming aja, siapa tahu. Nanti tak jelasin ya, Antikristus itu pasti pegang infonya dunia. Dia nggak mungkin se-powerful itu. Seluruh dunia punya info ini semua di awan-awan, itu siapa yang pegang kita nggak tahu. Info itu bahaya. Orang yang gampang info adalah orang yang gampang menyebar informasi atau percaya informasi. Kuasai dulu materi. Sebagai gadis bijak, itu berarti dia harus kuasai info. Before I know something, saya tidak akan semudah itu untuk mempercayainya. Atau dengan mudah untuk menyebarkannya. Paling gampang itu WA kita. Terima info gini langsung kita kirimkan. Ternyata hoax. Si ini mati, dicek masih ada orang yang hidup. Kita udah nangis-nangis, ngapain? Nah itu nangis kayak gitu. Nah, itu kan masih jelas tujuannya minta susu. Jangan jadi orang yang gampang goyah. Ini orang yang gampangin. Gampangin itu ada macam-macam rupa. Orang yang suka gampangin. Kalau anak-anak muda di sini jangan kau gampangin sekolah. Anda tidak perlu jadi seorang yang ber-IQ jenius. Jangan gampangin. Every opportunity tidak tentu datang kembali. Orang itu kadang-kadang dikasih Tuhan kesempatan kedua, tapi kadang-kadang bukan karena Tuhan tidak memberimu kesempatan. Kadang-kadang kesempatan kedua itu memang nggak ada. Jangan gampangin pernikahanmu. Jangan gampangin. Dari sini ayat ini saya menemukan sesuatu bahwa gadis bodoh itu orang yang suka gampangin atau meremehkan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada persiapan. Penting yang namanya preparation stage dalam kehidupan kita atau musim persiapan. Jangan pernah remehkan musim persiapan. Saya pernah ditanya sama anak muda. Pertanyaannya cukup simpel. Tapi membuat kita berpikir. Pastor Philip, waktu itu saya di Medan. Kan di Medan beda kali ya berpikirnya. Kalau di Indonesia itu pulau dengan pulau aja beda pikirannya. Di Medan banyak juga orang-orang yang udah nggak usah gimana, langsung cepat kerja gitu, cepat cari duit. Tapi ada yang idealis, mungkin misalnya di Pulau Jawa yang harus sekolahnya itu sampai S2, nggak apa-apa, nggak udah dapat pekerjaan, meskipun pokoknya S-nya tambah dulu. Saya S5, SD, SMP, SMA, S4 saya, S1. Mereka mau ada yang S5, S6 gitu ya, mau dibanyakin gitu, nggak apa-apa, ditinggi-tinggiin sekolahnya. Ada beda-beda idealisme. Tapi saya pernah ditanya sesuatu, itu urusannya masing-masing pilihan mereka. Ini bukan sesuatu yang benar atau salah, tapi suatu hari saya ditanya sama anak muda di Medan. Ko Philip, kenapa sih harus sekolah? Toh semua pelajaran kita nggak pakai suatu hari. Saya bilang, no. Kamu jangan lihatnya dari sisi akademis saja. Sekolah itu adalah musim persiapan, kamu nggak bisa bypass. Kecuali kamu nggak bisa, itu lain cerita, ada anugerah. Anugerah itu diberi kalau memang kita tidak memiliki. Kalau kita punya, kita sangkali, anugerah tak terjadi. Karena kita sudah memilih. Kalau kita nggak punya pilihan, maka ada yang namanya grace atau kasih karunia. Saya bilang sama dia, memang nggak semua pelajaran akan berguna. Saya bilang, tapi kamu diajari untuk bangun pagi. Kamu diajari takut dengan due date dan mempersiapkan diri. A lot of those things yang tidak akan menjadi info di otakmu sudah menjadi karakter dalam jiwamu. Saya bilang, sekolahlah yang baik. Sekolah yang baik. Di sekolah kamu juga akan menghadapi bully sebelum nanti kamu akan menghadapi bully di dunia korporasi. Di situ kamu diajari untuk bersenggolan. Iya, buat apa? Karena persiapan. Gadis-gadis yang bijaksana itu bawa minyak dalam bulinya. Ada preparation stage. Kalau enggak anak-anak muda ya, sangat mudah sekali. Bukan hanya yang sekolah teologi, semua kita itu.
Banyak orang itu mau bypass yang namanya preparation stage. Karena banyak orang-orang yang idealis. Itu langsung mau diluncurkan di dunia. And they desire to immediately do great things. You may be well educated, but you're not experienced enough. You may be well trained, but you don't know everything. Every danger lurking at certain corners you've never met. I've met some of those. I will tell young people like that. Bukan berarti saya sudah so experienced, bukan. Until today, kita semua harus humble. Kalau Tuhan persiapkan lagi, kita masuk ke masa padang gurun. Pernah nggak kita merasa seperti masuk ke padang gurun? Kita masuk masa dimana kita diizinkan ada kekeringan rohani, padahal kita bukannya kurang doa. Bukan kurang baca firman, kurang pelayanan. Nggak apa-apa, kalau kita tiba-tiba mengalami wilderness moment, itu Tuhan mempersiapkan lagi. Mungkin bukan lagi ke sekolah, karena kita sekarang sudah berkeluarga, udah kerja. Tapi kalau kita dipersiapkan, itu di satu waktu, kita dikosongkan lagi, itu it's okay. It's really okay. Itu down bukan karena dosa. Kalau Anda diizinkan Tuhan down, set down itu benar-benar adalah set up for something. Setback, mundur itu, retreat itu seperti kita akan diluncurkan seperti ketapel yang ditarik ke belakang. Jadi biarkan kalau Tuhan sedang mempersiapkanmu lagi. Berarti ada sesuatu yang baru di depan. Bentuklah aku Roh Kudus. Tapi gadis-gadis yang bodoh itu biasanya bahasa Surabayanya kesusu. Terburu-buru, tergesa-gesa. Orang yang tidak bisa gantian, tidak bisa menunggu, tidak mau menanti, tidak mau sabar. Sedangkan kasih itu sabar. Kalau kita dilatih kasihnya untuk sabar, sabarlah. Kasihmu akan sempurna. Ayat 5. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Katakan mengantuk. Katakan tertidur. Inilah indahnya rutinitas. Selama ini kalau kita dengar khotbah tentang rutinitas itu sesuatu yang jahat kan. Rutinitas itu menjadi villain ya. Kalau dalam suatu movie, maka dia selalu ditampilkan sebagai penjahatnya. Rutin is good. Kunci kemenangan kita bukan program besar kita. Listen to me. Kunci urapan bukan terletak pada lari, tapi jalan. You walk with God. Banyak orang yang langsung mau nge-flow dengan Tuhan. Banyak orang yang langsung mau nge-fly dengan Tuhan. No, you walk first lah. Orang Singapura berkata. You walk slowly one. Don't rush yourself lah. Pardon me, I'm speaking in a broken Singaporean English. No, not the Singaporean English, my broken Singaporean accent. Kita kadang-kadang memikirkan kita mau langsung. Nggak ada kata langsung. Kita kadang-kadang jalan menuju atas itu. Jalan menuju urapan, kadang-kadang adalah jalan yang mengantuk. Saya untuk berkhotbah, untuk bisa menggali firman itu, saya melalui jalan panjang mengantuk, baca jam-jaman. Nggak ngerti. Hah, Pastor Philip nggak ngerti? Kalau saya langsung ngerti kan saya Tuhan. Saya itu mulai dengan nggak ngerti dulu untuk membuatmu mengerti. Mengantuk. Rutinitas pelayanan week in, week out, day in, day out. Melakukan sesuatu yang rutin, sesuatu yang reguler. Kuncinya itu di konsistensi. Kalau Anda konstan dengan Tuhan. Kuncinya itu di konsisten. Amin Bapak Ibu. Sukses kita tidak tergantung dengan program besar. Sukses kita tergantung dengan jadwal harian kita. Jangan lupakan di agendamu, kalau di sini ada yang pakai agenda bukan digital. Yang harian itu penting sekali. Itu untuk kau jaga ritmenya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi. Waktu tengah malam, terdengarlah suatu suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Wow, langsung datang. Ini kan bicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi ini juga bicara tentang sehari-hari. Kesempatan itu kalau datang juga tidak ada peringatan. Saya suka kata kesempatan, ada kata sempat. Kalau kita nggak siap, kita nggak akan sempat tangkap kesempatan itu. Kesempatan ilahi atau divine opportunity don't come because of your preparation. Nah, the thing about grace, the grace of God is it doesn't come because of your preparation. Works here, pekerjaan perbuatan kita itu mempersiapkan kontainernya. Anggur itu dicurah setiap waktu atau setiap saat. Kalau kontainernya nanti baru disiapkan kirbat, udah bocor dulu kalau kirbatnya lama, anggur baru kan dia fermentasi. Kalau dia fermentasi kan ada gasnya gitu,
ada sodanya. Itu membuat kantong lama yang sudah tidak bisa berkembang lagi, itu pasti akan robek. Kalau anggurnya banyak. Tugas kita, persiapan, disinilah antara grace and works atau antara perbuatan pekerjaan kita dan kasih karunia itu bisa berjalan berdampingan. Persiapan tidak mendatangkan anugerah. Persiapan itu mempersiapkan kontainer anugerah. Tapi setiap saat akan ada suara song-songlah dia. Tiba-tiba opportunity will knock at your door. Tiba-tiba akan ada kesempatan yang mengetuk pintumu dan itu tidak ada peringatan. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf mengartikan mimpi, lalu dilupakan. Itu kasihan loh. Itu dikasih PHP. Bayangin di penjara, dia artikan mimpi, itu pejabat. Pejabat itu diangkat, akhirnya jadi orang nomor 2. Itu bukan hanya pembawa minuman. Orang yang bawa minuman aja, itu jadi penasihat raja. Kok nggak bisa selipkan sedikit ke presiden, tolong kasih gerasi ini orang nggak salah keluarin dari penjara. Yusuf masih meringkuk tahunan setelah orang itu dikeluarkan, setelah diartikan mimpinya. Tapi Yusuf memilih untuk, no, kirbatku tidak boleh kamir. Kirbatku nggak boleh salah. Dia jaga hati. Kadang-kadang pikirannya, sampai kapan ya zaman itu bukan zaman peradilan. Minimal kalau di negara yang ada korupsinya, peradilan bisa dibeli. Minimal kan dia punya koneksi. Yusuf tidak punya keluarga. Keluarganya entah di mana, nggak pernah ketemu dia lagi. Dia nggak punya orang di luar sana. Tidak ada jalan semuanya karena itu adalah aristokrat. Berarti itu karena kerajaan. Kalau raja, Potifar sudah masuk India dalam penjara, cilaka sudah berabe, sudah cialat. Nggak bisa lu keluar. Itu Potifar itu orang nomor 2. Yusuf jaga hati itu for what? Kalau kita dalam konteks Yusuf dosa aja udah besok mati. Dia jaga hati. Lalu datanglah secerca harapan. Pejabat ini keluar, dia tunggu-tunggu. Gak ada HP, dia gak tahu. Kabar tiap hari, kapan aku ditilik. Gak ada kamsiali, tidak ada terima kasih. Tapi dia jaga hati. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu selnya. Yusuf, Joseph, come out. Song-songlah dia. Tiba-tiba Firaun kasih dia teka-teki. Aku punya mimpi. Dijawab sama dia artinya. Tidak ada ayat berkata, Yusuf bertobat dulu. Yusuf didoakan kelepasan dulu dari kepahitan. Yusuf jatuh di penjara dengan wanita panggilan. Yusuf gak ada. He prepared himself for that day, even though he never could predict when that day would ever come, or will it ever come. Kita tahu that day will come karena kita punya ayat. For I know the plans I have for you. Aku tahu punya rencana yang dahsyat, bukan rencana kecelakaan, tapi mendatangkan kepadamu keselamatan, damai sejahtera sekarang, penuh pengharapan nanti. Kita tahu. Di sini kita mempersiapkan diri. Tapi divine opportunity will come without warning in your life. Kalau tiba-tiba Tuhan hari itu mau membangkitkan orang mati lewat penumpangan tanganmu. Tapi seminggu ini, 2 minggu terakhir ini aku lagi berantem sama temanku. Atau orang sakit gak bisa kau pula tunggu ya kansernya bisa tahun depan gak? Supaya nanti saya tumpang tangan dan doakan. Tuhan sejanji akan menyembuhkan seseorang lewat penumpangan tanganmu. Kanser akan sembuh. Tapi waktu orang itu mau mati kan gak bisa nunggu timetable-mu. Kita yang jaga hati, Tuhan bawa itu ke depan pintu. Saya masih ingat ketika ada satu orang tuli dibawa ke saya. Setelah saya dikecewakan berkali-kali dalam pelayanan. Bukan oleh orang. Saya tumpang tangan karena hati saya tidak kamir sama sekali. Saya tumpang tangan mana saya pernah ngerti. That was my very first time opening a deaf ear in Jesus' name. Waktu itu di Bandung. You see, let me tell you. The deaf don't wait for you. The dead don't wait for you. They'll come to you if you're not ready. That's it. Pemakaian Allah itu tidak menunggumu dan tanpa warning. Song-songlah dia. Saya suka kata song-songlah dia. Oke, langsung waktu ketemu langsung dia datang knock, ketuk pintu, buka, harus terjadi sesuatu. If you're not ready, then pass. Amin, Bapak Ibu. Jadilah gadis yang bijaksana. Jagalah hati dengan segala waspada. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semua dan lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti gak cukup untuk kami, gak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 9, ini bukan berarti gadis bijaksana itu egois. Ada hal-hal yang untuk sharing. Tapi ada hal tertentu tidak boleh sharing. God's specific grace
dan divine opportunity, kesempatan ilahi dan kasih karunia yang spesifik per individu tidak bisa di-sharingkan. Nggak bisa gini loh. Oh ya sudah, kamu aja. Nggak bisa. To each of us, Tuhan punya kasih karunia tertentu. Please siapkan hidupmu. Jangan hanya siapkan hatimu, nggak cukup siapkan hati. Prepare your life for that day. Siapkan hatimu. Dan lebih dari itu tentunya ayat ini harus dibaca untuk akhir zaman. Akhir zaman itu tidak tentu zaman akhir. Hah? Akhir zaman setiap orang itu, kalau Tuhan belum datang, siapkan dirimu untuk hari kematianmu. Ketika Anda akan mendengar dari Tuhan suara well done atau you too medium rare. Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu atau hai kamu adalah hamba yang jahat. Menyala. We all must live for that day. Our real true prom day from heaven. Di mana Tuhan akan berkata, well done. Kita harus hidup bukan untuk mati. Hidup kita itu bukan untuk mati. Hidup kita itu untuk hidup kekal. Hiduplah untuk hari itu. I wanna hear, seakhirnya hidup kita semua itu hanyalah mengerucut ke satu ujung. Cuma satu ujung doang. Well done. Ngapain cuma dengar well done gitu, lalu kita hidup di bumi ini soro-soro, kata orang Surabaya, sengsara. No. Well done-nya Tuhan itu embelnya banyak. Masuklah. You will never be able to explore enough the depth of that sentence. Please enter the joy of my Father. And it takes eternity to find out what that means. Masuklah ke dalam sukacita Bapakku. It takes all eternity. Kenapa hidup kekal itu selama-lamanya? Nggak cukup untuk bisa menikmati semua pahala kita. Hanya dalam 1000 tahun. Makanya Tuhan selalu berkata, kamu nggak usah ngomel. Penderitaanmu itu nggak seberapa dibanding kemuliaan yang akan datang. He must see something we don't. He must know something we don't. Makanya kalau kita hidup dalam Tuhan itu harus dengan iman. Karena many things, most of heaven's kingdom to this day are unknown to us. We could only know the owner of that kingdom and his son. That's it, and the rest, believe. Sebagian besar kerajaan Allah kita tidak akan pernah mengerti dan eksplorasi. Kita tidak akan pernah tahu. Memang tidak untuk kita tahu di dunia ini. Makanya itu hidup orang benar harus dengan iman. Saya excited for that day. Bukan excited to die. Excited to live. Saya nggak mau masuk di petty cash di dunia ini, gitu-gitu, politik sana sini. Ya, jijik saya. Bukan sok rohani, sok suci, enggak. Ngapain? Why should I reduce myself, my worth, to petty stuff? Kenapa saya harus mengurangi diri sendiri, menurunkan martabat demikian rupa untuk hal-hal yang sifatnya kecil? Ngapain jadi maling ayam? Saya tidak akan menggantikan perkara besar itu. Meskipun kita harus tetap setia dalam perkara kecil. Amin. Cepat ya. Lanjut lagi sedikit lalu saya selesai. Kalau selesai. Jadi di sini ada ayat 9, ada hal-hal yang tidak bisa di-sharingkan. Berarti ada kita, masing-masing kita itu ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, yang ini sudah akhirat. Tapi kita juga bisa baca dalam konteks sehari-hari. Ada yang saya sebut di sini, dalam Alkitab saya sih tidak ada catatannya. Cuman saya kalau baca ayat ini selalu ingat satu kalimat. What is beauty? Divine opportunity. What is horror? Horror itu apa? Bukan film-film horror itu tidak menakutkan, itu semua cuma makeup artis. True horror in life is experiencing divine rejection. Ini kalimat ini yang saya pegang. Philip, takutlah akan Tuhan, hati-hati kau melangkah. Divine rejection bagi beberapa orang itu berarti kaki dia dipindah. Dia masih hidup,
tapi sudah zombie rohani dan tidak ada spirit di dalamnya. Bukan berarti Roh Kudus dicabut, bukan, tapi dia sudah bukan lagi menjadi perabotan yang dipakai untuk perkara mulia. Divine rejection yang paling ngeri tentunya adalah ketika Tuhan menolak seseorang masuk ke pintu surga. Tapi ini kita harus baca dalam sehari-hari. Divine rejection itu juga berarti bahwa opportunity don't come back the second time. Esau. Dia merengek dengan menangis pun tidak bisa kembali. Saya tidak mau mencobai Tuhan, sekalipun Tuhan kita murah hati. Saya tidak perlu second opportunity, third, baru saya percaya bahwa Tuhan itu murah hatinya. Kalau Tuhan itu murah hati, jangan jadikan dia murahan. Selalu the first opportunity, I take him seriously already. Bedain antara kita percaya Tuhan murah hati atau Tuhan murahan. First opportunity, saya take him seriously already. If I fail, then I will seek his forgiveness. Paham ya? I will seek his forgiveness dan saya akan appeal to his mercy. Saya tahu Tuhan murah hati, tetapi karena saya takut akan Tuhan, first opportunity always counts first. Selalu yang utama adalah yang kesempatan pertama. Karena saya yang paling takut di hidup ini adalah divine rejection. Kalau orang tolak saya, bila kau yang membuka pintu, tak ada yang gimana? Dapat menutupnya, tak ada seorang pun. Jika kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. If God is on our side, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, sekarang kita balik. Kalau Tuhan lawan kita, peduli amat siapa di pihak kita. Doesn't make a difference. Dialah singa dari Yehuda kan? Mau naga lawan kita pun kita tidak takut kalau Tuhan beserta. Meskipun kita melalui lembah dulu ya oke lah. Tapi tetap Tuhan janji akan memberiku makan. Di lembah kekelaman, dia akan memberiku makan sebagai hidangan di hadapan lawan. Tapi kalau singa Yehuda itu menerkamku, peduli amat kalau seluruh naga seluruh dunia dan semua binatang buas kalau aku diterkam Tuhan. Goodbye sayang. Divine rejection is what I fear the most. Bukan hanya neraka. Neraka saya tahu bahwa Roma 8, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena aku tahu di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Yang saya maksudkan divine rejection dalam konteks orang yang sudah diselamatkan itu bukan neraka. Tapi saya berkata, Lord, it is me. Show me your glory. Saya ingin bisa mengangkat tangan seperti Musa di Keluaran 3:3 dan berkata, tunjukkan kemuliaan-Mu. Bahwa saya akan mengalami acceptance-nya. Dan dari semua orang berkata, Philip kamu, you're up. Wow, nomorku dipanggil padahal aku ini pemain cadangan. Masuklah saya ke gelanggang. I want to be always that person. You're up. Divine rejection is when waktu saya bawa nomor saya, this number, call this number. I do not know this number. Saya tidak mau. Saya mau berada di, catat, poros. Catat. Poros kehendak Allah. Bukan di suburb kehendak Tuhan. Saya mau keluarga saya, gereja yang saya gembalakan semuanya berada di poros kehendak Allah. Divine rejection is the scariest thing. I'm not afraid of Satan, all the devils in hell. I'm not afraid of people who hate me or may say stuff about me. What I'm afraid of, if God is not for me. Amin. Divine rejection adalah Tuhan berkata, tutup pintu. Closed opportunity. Semoga kita tidak alami itu. Dalam hidup ini, jagalah hidupmu sungguh-sungguh. Anda yang tinggal di Australia, jagalah hidupmu karena Tuhan punya rencana yang hebat bagi Anda di Australia. Tuhan punya rencana indah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.